Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Senin 19 Juli 2021. Saya Jenvita LP, nomor peserta PPG 2015 03928596, mahasiswa PPG Untan angkatan 1 berasal dari SMP Negeri 3 Tanah Pinoh, akan melakukan perekaman pembelajaran. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Waalaikumsalam. Morning, ma'am. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Before starting our lesson today, we have to pray together. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay. Now, do you remember our song before? Lagu-lagu itunya masih ingat nggak? Lagu Good Morning, How Are You? Lupa, ma'am. Oke. Nanti kalau mem nyanyi, kan nanti ada bertanya. Good morning everybody, how are you? Nanti kalian jawabnya apa? I'm fine. Okay, I'm fine, good. Kita mulai ya. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? I'm fine. Okay, good job. You are so smart. Thank you. And before we start our lesson today, I will show you a videos and you have a task, analyze the videos. Jadi nanti saya mau nunjukin video, kalian menganalisis bersama-sama kira-kira informasi apa sih yang didapatkan dari video tersebut. Oke? Kita lihat ya. Okay, ma'am. I will present you here. Okay. Hello everyone. Today we will learn about how to make a nice tea. Nah, kira-kira videonya tentang apa ini? Pembuatan teh. TS. Iya, apa ini? Ada apa ini? Ada? Sugar. Oke, kelihatan ya? Bentar ya, kita lanjutkan dulu. The materials that we need are spoon, glass, hot water, sugar, tea bag, a nice cube. So, let's make it together. First, pour the hot water into the glass. And add tea bag. Wait until the water looks. Next, add sugar and mix well.
Now, a nice tea ready to serve. Oke, kira-kira nih, tadi kan sudah disebutkan ya, how to make an iced tea, kan ya? Jadi kira-kira what materials that we need to make an iced tea? Materials apa-apa aja tadi? Tea. Apa aja? Yes. Glass, tea, and then Ice cup. sugar. Yes, ice cube. Tea bag. Ada lagi apa lagi? Ada? Hot water. Hot water. Oke. Kemudian setelah melihat tadi dari awal video sampai terakhir, itu kan ada generic structure-nya di situ. Can you show me? Can you bisa disebutkan tidak generic structure-nya apa-apa saja? Ada apa-apa saja? Masukkan ada aims, ada aims-nya, ada tujuannya kan? Tujuan dari videonya apa? Membuat TS. Nah, kemudian ada disebutkan tadi ada tehnya, ada gulanya. Itu disebut apa tadi? tea bag sama sugar. Apa tadi sebutannya? Materials. Kemudian tadi ketika sudah dia disebutkan materialsnya, kemudian ada yang masukkan air panas dan sebagainya, itu disebut apa tadi? Struktur. Steps, good. Step atau cara membuatnya. Okay, now sekarang I will show you this one. And so, okay, this one. Itu tadi disebutnya procedure. Prosedur. Nah, bagaimana cara membuat sesuatu. Now, Aska, can you read this one? Bisa bacanya, Aska? Aska? Nggak baca ininya kah? Yes, baca itunya. What is procedure text? Procedure text is a text that explains or helps you use how to make something. A producer text instructs the audience on how to complete a specific text. General, this then falls into two categories: how to make something and how to do something. Okay, what is procedure text? Katanya di situ. Procedure text is a text that explain or help us how to make something. Tadi sudah dijelaskan. Kalau kita tadi menonton videonya dari awal sampai akhir, di situ dia menjelaskan bagaimana kita membuat sesuatu. Kemudian katanya a procedural text instruct your audience on how to complete a specific task. Menginstruksikan, katanya teks yang menginstruksikan penonton atau pendengar atau orang yang membaca
bagaimana untuk menyelesaikan segala sesuatu itu secara berurutan. Generally, this then falls into two categories, katanya. Generally, kata secara umum, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, how to make something. Yang tadi, how to make something, bagaimana membuat sesuatu, bisa bentuknya recipe, kemudian and how to do something, biasanya itu bentuknya walls. The social function. Kiki, Rizky? Yes, Can you ma'am. read this one? Okay, just read this one. Fungsinya untuk memberitahu seseorang bagaimana langkah-langkah membuat atau menjelaskan sesuatu. Okay, the social functionnya to describe how something is done. Bagaimana cara menyelesaikan sesuatu through sequence of steps, katanya, melalui langkah-langkah. The communicative purpose is how to make something through sequence and steps. Good, sudah paham semua. Nah, ini tadi yang Ibu bilang generic structures. Generic structures itu kerangkanya itu mengandung apa aja, apa saja yang akan dipelajari di dalamnya. Yang pertama ada goals atau tujuan. And then the next one, materials atau bahan-bahan. The next one is steps or langkah-langkah. Jadi Bu, kalau misalnya goals itu adanya di mana? Nah, goals itu adanya di judul seperti ini. Judulnya How to Make a Nice Tea. Kemudian materials or ingredients-nya ada di sini. Bahan-bahan, ada tools, ada ingredients-nya. Kemudian step or methodnya di mana? Step, langkah-langkah. Ini dia. How do you think about procedure text? Easy, right? Mudah nggak belajar prosedur teks? Lumayan. Lumayan ya. Kalau lihatnya sih enak. Mudah-mudahan nanti kalau praktek bisa. Oke, language feature-nya. Nah, ini dia. This is the important things. Language features. Ada menggunakan simple present tense. Setahu simple present tense, pattern-nya atau rumusnya, subject ditambah verb 1 plus verb 1 and verb base atau verb dasar, atau juga bisa ditambahkan to be. Di sini ada is, am atau are, kemudian ditambahkan objeknya. Jadi verbnya tidak berubah, dia verb 1 atau verb base. Kemudian ada noun atau kata benda. For example, vowel, rice, glass. Nah, ini tadi kata benda itu biasanya kita temui di materials-nya. Kemudian using adverbial of sequence. Adverbial of sequence yaitu kata keterangan yang menyatakan urutan suatu perbuatan atau cerita atau peristiwa. Contohnya first, second, third, and the last. Kemudian ada conjunction atau kata hubung. Then, next, after that, and before, finally, dan sebagainya macam. And then, using action verb atau kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau menyatakan bahwa sesuatu itu sedang terjadi. Contohnya, turn, put, cut, make, take, boil, and cook. Itu hanya sebagian contohnya saja. And the last one, imperative sentence or command. Kalimat perintah. Contohnya, put the noodles on the bowl, misalnya. Cut the onion, wash the tomatoes. Itu namanya imperative sentence atau command. Sampai di sini bisa dipahami ya?
Bagaimana? Yes, ma'am. Oke. Nah, yang Mem kasih warna-warna ini, lihat ini warna jingga atau in English we said it orange. Nah, lihat di sini simple present tense. Ada simple present tense di sini. Pour the hot water into the glass. Karena bentuknya simple present tense. And the noun, the white one, warna putih, ada contohnya ada glass di dalam procedure text yang ini. Kemudian adverbial sequence, warna green, green or lime. This one ada first, kemudian the blue one conjunction, ada kata then. Kemudian ada the green one, ada action verb di sini put, and then the yellow one imperative sentence di sini ada add sugar and mix well, katanya. Ada kalimat perintahnya, tambahkan gula dan aduk dengan baik, katanya, di situ. Oke, sampai di sini. Udah nyampe belum analisisnya? Yes, ma'am. Bisa nggak kita analisis? Oke. Saya mau memperlihatkan. Nah, di sini ada satu teks procedure. How to make a nice tea. Nah, coba Aska. Simple present-nya yang mana nih, Aska? Halo? Yes, ma'am. Simple present-nya yang mana? How to make a nice tea? Kalimat simple present-nya yang mana? First, pour, put, so, kalimat simple present-nya, pour the coffee and sugar into the glass. Ini dia kalimat simple present-nya. Nah, kalau noun-nya, kata bendanya, yang mana aja, Kiki? Rizky? Noun, tadi kata bendanya. Apa-apa aja? A glass. Spoon. Glass. Yes, good. Dan sebagainya. Adverbial of sequence. Dini. Apa-apa aja Dini adverbial of sequence-nya? First, and then apa lagi? First and finally. Finally, good job. Kayaknya udah bisa ya. Coba kalau conjunction yang mana-mana nih? Conjunction, kata hubungnya yang mana aja? Next. Next, kemudian Then. ada? Then. Good. Kemudian ada action verb-nya. Yang mana action verb-nya di sini? Add. Kemudian? Put. Put. Kemudian ada? Steer. Oke, good job. Actually, kayaknya semuanya udah paham nih. Kita mau bikin apa.
kita mau ngapain. Kan ya, udah tahu nih tadi simple present-nya apa, kemudian adverbial of sequence-nya. Nah, kita ulangi lagi. Ya, Mem ulangi sekali lagi. I will repeat it once again. After this, you have a task. Ingat, setelah ini Mem punya tugas untuk kalian. Yang pertama ada simple present. Di sini kalimat simple present-nya pour the coffee and sugar into the glass. Ini bentuknya nih tidak berubah. Kemudian noun-nya ada a glass, kemudian ada spoon. Kemudian adverbial of sequence-nya ada kata first, ada kata finally di sini. Kemudian conjunction ada kata then, next. Ini aja beberapa contoh. Kemudian ada action verb-nya di sini. Ada pour, kemudian ada add, stir, put. Nah, itu adalah beberapa. The most important thing is how to improve your English using this text. Jadi bagaimana kalian mengembangkan bahasa Inggris kalian menggunakan teks prosedur ini. Jadi bukan bagaimana cara kamu membuatnya yang kamu pikirkan, tapi how many words that you will find when you write down this procedure text. Berapa banyak vocabulary yang kamu bisa tuliskan, yang bisa kamu cari di kamus di dalam untuk membuat procedure text ini. Oke, after this, saya stop sharing di sini nanti. Oh ya, sebelumnya di sini, tadi kan mungkin masih bingung Bu, kalau manual itu seperti apa contohnya? Karena dari tadi videonya tentang resepi, kemudian yang teksnya tentang resepi juga. Ini ada, nah ini ada beberapa contoh, ada satu contoh lagi yang manuals. How to use a fan. Apa artinya? Apa artinya? Cara menghidupkan kipas. Oke, bagaimana cara menggunakan kipas? Fan. Fan itu kipas Kipas angin. Kipas angin is like this. Lagi sudah hot. Jadi ya, nah. So I will present you. Kalau tadi kan kita cuma ngomong aja nih Bu. Saya belum paham Bu gimana nanti kalau saya disuruh bikin video. Saya ada tugas bikin video. Oke. How to use a fan. Materials. Kita sebutin one by one. The materials are, the first one is fan. The second one is power socket. Apa power socket? What is this? Apa sih ini? Hah? Terminal. Terminal katanya. Terus apa? Colokan. And this one, fan. Steps. Nah, kalau nanti kalian membuatnya, I suggest you jangan pakai yang seperti ini. Ini kan contoh aja nih. Tapi gunakanlah adverbial of sequence and conjunction-nya tadi. Jadi misalnya step-nya pakai kata first, jangan pakai ini. Jangan pakai numbering, tapi gunakan adverbial of sequence-nya dengan conjunction-nya. Contohnya, first, prepare the fan. Make sure the fan is in working condition. Kita tahu. Nah, prepare the fan katanya. Apa itu in Indonesia? Prepare the fan. Siapkan kipas. Siapkan kipas. Good. Make sure the fan is in working condition. Apa? Make sure, katanya, pastikan kipasnya berfungsi dalam kondisi yang baik.
Prefer the fan near the power socket. Letakkan, karena biasanya a fan itu tidak panjang. Jadi, prefer the fan near the power socket. Siapkan kipasnya, atau tadi kita gunakan conjunction, dan, atau bisa juga langsung ke the second one, prefer a fan near the power socket. The third one, plug the fan into the power socket. Colokin. Nah, kalau bahasa Indonesianya colokkan. Plug the fan into the power socket. Press the button start or on. Kalau yang kipas angin yang ini, dia adanya numbering. Ada 0, 1, and 2. So, I will press button number 1. Okay. It's working. And then the last one, adjust the speed and enjoy your days because it's so hot. So I will adjust the speed into 2. Okay. And enjoy my days. Jadi your task after this, tadi kan sudah Ibu minta kalian untuk membuat salah satu contoh dari procedure text. Selama tadi Mem ngomong, udah punya belum idenya? Sudah, Ma'am. You have an idea? Oke, coba saya mau Rizky dulu. Yes, Ma'am. Nah, kamu itu dalam imajinasinya mau bikin apa nih? Cara mengganti profil WA. Oke, good. Nanti kamu bagian praktek ya. Kemudian Aska. Aska apa nih? Cara membuat kopi. Cara membuat? Kopi. Oke, boleh. Oke, silahkan. Unmute dulu, kalian mengerjakannya. 10 menit. Dimulai dari sekarang. Udah selesai belum sih? Finish, Ma'am. Oke, Rizky finish. How about you, Aska? Finish, ma'am. Oke, good. Coba. Saya mau kalian present satu-satu. Nah, boleh. Okay. Rizky first. Okay? Yes, ma'am. Tadi today I want to present how to cara mengganti foto profil WA. How to change photo profile, yes, picture in WhatsApp. Okay, good. First, langkah-langkahnya yang pertama adalah materialsnya dulu disebutin. Oke, materialsnya yang pertama ada handphone, dan yang kedua itu ada picture. Okay, pictures, good. Okay, and stepnya yang pertama open WhatsApp. Yang pertama adalah open WhatsApp, and then tap more option and change setting. Change setting and tap your profile photo. And then tap gallery to choose
an existing photo or camera to take a new photo. And if you have a existing profile photo, you can remove photo. And finish, ma'am. Thank you. Okay, thank you Rizky. Good. Walaupun masih itu ya, but it's okay. You can do it. The next one, Aska. Yes, ma'am. Can you turn on your cameras first? Okay. You have to unmute first. Itu dulu, di turn on kan dulu. Yes, good. After that, third, click the plus icon on your Instagram page. The plus icon is used to post a new picture or video. Its location corner. After that, choose the picture you want to post. You can add filter on them with free. You can also keep a caption on your Instagram, tag someone, and add hashtag. Click the send button on right corner. Click the send. Finally, your post posted. You can check them out timeline or your private page. Thank you. Okay, good job. Nanti yang lain nanti aja. Saya hanya nanti mau menerima bentuknya sudah bentuk video ya. Ini yang belum. Yang sudah juga tadi Rizky dan Aska. Setelah pembelajaran ini, tugas kalian adalah membuat video. Jadi kamu memvideokan apa yang tadi kamu lakukan. Tadi seperti contoh yang kita buat tadi, seperti contoh di awal tadi, materials-nya disebutkan, kemudian goals-nya disebutkan. Remember, goals is number 1. Ingat ya, tadi judulnya tadi. How to change pictures in your WhatsApp, misalnya. Kemudian how to post pictures or photos in Instagram. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya goals. The second one, remember to untuk menyebutkan. Don't forget. Jangan lupa untuk menyebutkan materials-nya atau ingredients. Kalau manual biasanya kita pakai materials. Kalau resep, kita biasanya menggunakan ingredients. Jadi materials or ingredients is the second one, nomor 2-nya. Setelah tadi goals, the second one is materials. The last one is steps. Ingat tadi langkah-langkahnya. Jangan lupa disebutkan. Tadi udah bagus tadi sudah menyebutkan ini. Nah, tapi jangan lupa gunakan adverbial sequence-nya. First, misalnya, you have to install Instagram application, misalnya on Play Store or App Store.
The second one is, now open your application, Instagram application. Next. That's good. Dua relawan hari ini yang bersedia, Rizky dan Aska. Thank you very much. You are good. Before we are close our lesson today, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, sebelum kita mengakhiri, what did you learn today? Apa yang kalian sudah pelajari tadi di awal? Sampai beberapa detik terakhir. Kiki, Rizky, what did you learn? Yes, ma'am. What did you learn? Apa yang sudah kamu dapatkan dari awal tadi sampai saat ini? Bagaimana cara kita membuat sesuatu atau menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggris. Yes, that's the point. Jadi itu poinnya. Jadi Rizky, Aska, Dini, dan yang lainnya itu bukan hanya sekedar, gini loh caranya. Bukan seperti itu, tapi Rizky dan yang lainnya punya vocabulary baru yang Rizky dan teman-teman pelajari hari ini dengan menggunakan prosedur teks. Gitu. Good. Seperti yang tadi udah saya bilang di awal, jadi what do you think about this section? Menyenangkankah atau membosankan? Menyenangkan. Menyenangkan. Okay, that's good. Are you happy? Yes. Senang nggak hari ini kita belajar? Yes. Good job. Oh ya, the last but not least, nanti after this saya mau memberikan tugas kalian mengerjakan formative test. Nah, ntar saya buka dulu. Saya share screen dulu sebentar. Nanti saya sharekan ini linknya. Jadi nanti nah this one. Formative test, nanti saya bagikan linknya, saya send linknya. Kalian mengerjakan formative test. Remember, write down your email, tolong ditulis emailnya yang valid email katanya. Jadi nanti ketika dikirim ke saya bisa langsung dikoreksi. Kemudian short answer text, name kalian, tulis namanya di sini, short answer text, tulis namanya. Kalau saya maunya nama panjang. Kemudian ditulis kelasnya di sini. Name, tulis namanya Dini misalnya, Dini Febrianti. Kemudian formative testnya we have 20 soal, ini soalnya. Silahkan sambil dibaca nanti sambil dijawab. Nilainya nanti langsung keluar ya, responsnya nanti langsung keluar di situ. Sudah bisa? Mengisi ininya dulu, mengisi dua ini dulu bisa? Emailnya, email yang sekarang kalian gunakan untuk ini ya, untuk kita Google Meet ya. Bisa? Bisa, Ma'am. Oke. Nanti silakan diisi formative testnya. Nanti saya kirimkan linknya. I will send you the link first. Certain copy. Oke, nanti saya kirim di grup WA-nya. Silahkan kalian nanti silahkan dikerjakan setelah ini. Oke, bisa semuanya? Bisa, Ma'am.
Okay. Thank you for today. I hope all of you happy with this class. Ma'am berterima kasih. Say thank you for your attention. Terima kasih untuk kehadirannya. Okay, good job. Thank you for your attention today. See you again. See you next meeting. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Thank you and see you.